Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yanto Teknik, channelnya Arek Ngawi Asli. Buat teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara menggulung mesin dinamo untuk pencuci ya teman-teman ya, wash motor. Ini untuk mesin cuci 2 tabung mereknya SAP ya, tipenya itu ES 177T teman-teman ya, kapasitasnya 7 kilo. Kemudian di sini satu pas ya 220 volt. Nah ini aslinya menggunakan kawatnya aluminium ya teman-teman ya. Dan sekarang saya akan ganti menggunakan tembaga murni ya teman-teman ya. Di sini saya sudah siapkan gulungannya. Ini langkahnya nanti 1416 1416 1416 1416 ya. Di sini saya menggunakan kawat ukuran 0,50 mili. Untuk 14-nya ini sebanyak 88 lilitan. Untuk yang 16 saya menggunakan 148 lilit ya. Ini saya berdasarkan data aslinya yang dari bawaan pabrik ya teman-teman ya. Nah ini untuk tebal carenya sendiri, sini kurang lebih sekitar 38 mili ya, atau 3 cm,8 mili teman-teman ya. Terus di sini panjangnya atau lebarnya tuh sekitar 11 cm teman-teman ya. Oke, sebelum saya memulai memasukkan gulungan ini ke slot ini, saya terlebih dahulu akan menyapa teman-teman yang sudah setia mendukung channelnya Yanto Teknik. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, diberi kesehatan, dilancarkan rezeki kita, dimudahkan segala aktivitas kita ya teman-teman ya. Tentunya kita berharap selalu mendapatkan kesehatan terus ya teman-teman ya, sehingga kita bisa beraktivitas. Oke, saya akan memulai memasukkan gulungan ini ke slotnya ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan memulai untuk yang langkah 14 dulu teman-teman ya. 14 ini saya mulai dari, nah di sini bisa diperhatikan ada slot yang lebih besar dan slot yang lebih kecil. Yang mana nanti slot yang lebih besar ini untuk langkah 14 dan nanti akan ditumpuk untuk kawat startingnya ya. Jadi kawat starting yang kedua nanti akan numpuk jadi satu di kawat runningnya ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari slot yang besar dulu. Seperti biasa ini masuk dari kiri, keluarnya di kanan ya. Nah ini ya buat teman-teman yang masih bingung masuk kiri keluar kanan tuh seperti apa. Nah seperti ini ya teman-teman. Maksudnya tuh awalannya di kiri, keluarannya ada di kanan ya teman-teman ya. Kalau susah dibantu dengan bambu ya teman-teman ya. Nah ini kan masih kelihatan longgar ya, karena nanti ini akan ditumpuk dengan kawat startingnya teman-teman ya. Ini baru terisi separuh ya. Ini langkahnya 114 ya, jadi melompatin dua lubang teman-teman ya. Nah kalau susah jangan sekaligus, ini bisa masukkan separuh-separuh ya teman-teman ya.
Kalau sekaligus pasti berat. Nah, ini bentuknya, penampakannya untuk langkah 14 ya teman-teman ya. Ini berawal dari masuk kiri, keluarnya di kanan. Nah, kemudian kita akan masuk lagi yang untuk langkah 16 nya ya teman-teman ya. Nah, untuk 16 ini karena ini masih satu kutub, jadi sama ya teman-teman ya. Jadi masuknya dari kiri, keluarnya kanan ya teman-teman ya. Jangan sampai salah, nanti kalau salah nggak bakalan bisa muter ya. Nah, ini yang keluarannya ada di sebelah kanan ya. Oke, biar tidak terlalu lama, saya akan skip dulu ya teman-teman ya untuk memasukkan ini ya. Ini karena kawatnya agak kaku, jadi nanti video yang ini saya akan tunjukkan untuk masuknya ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita rapikan sekalian sebelum masuk ke kutub sebelahnya ya teman-teman ya. Kita tarik keluar ini supaya nanti pada saat memasukkan gulungan startingnya dia tidak ada kesulitan ya. Nah, ini untuk yang satu kutub ini udah selesai teman-teman ya. Ini tadi berawal dari masuk kiri keluar kanan ya. Nah, sekarang ini sudah berhubung pindah ke kutub sebelahnya, jadi nanti ini putarannya dibalik ya teman-teman ya. Jadi putarannya dibalik, sekarang masuk dari sebelah kanan, keluarnya di kiri ya teman-teman ya. Ini penting ya, diperhatikan yang masih belajar. Kalau ininya putarannya masuknya nggak dibolak-balik, nggak bakalan bisa muter ya. Samanya ya, masuknya di kanan keluar kiri,
lompatin 2 langkah ya teman-teman ya. Ini masih 14 ya. Nah, ini untuk yang langkah 16 sama ya teman-teman ya, masuknya dari kanan, keluarnya kiri ya, karena ini masih kutub yang sama ya. Saya ulangin ya, masuk kiri, keluar kanan. Nah ini ya, terus masuk kanan, keluarnya di kiri. Nah ini yang untuk kutub ketiga, ini masuk kiri, keluarnya kanan ya teman-teman ya, seperti yang kutub pertama tadi ya. Nah begini ya teman-teman ya, keluarnya dari kiri. Nah ini masuk lagi sebelah kanan ya. Jangan sampai salah, kalau salah nggak bakalan muter ya, diperhatikan ini.
Oke, ini yang 14 untuk kutub ketiga. Nah, ini yang untuk 16-nya kutub ketiga masih sama ya teman-teman ya. Masuk dari kiri keluar kanan ya. Ini agak padat ya teman-teman ya, yang 16-nya ya. Nah. Nah, ini untuk yang kutub terakhir, ini masuk dari kanan keluar kiri lagi ya teman-teman ya. Terakhir masuk dari kanan keluar di kiri ya teman-teman ya. Ini yang 14 masih longgar ya teman-teman, karena nanti akan ditumpuk ya sama kawat startingnya ya. Nanti kita akan buka lagi teman-teman tutupnya ini. Ini masuk kanan keluar kiri ya. Nah, ini keluarnya di sebelah kiri. Nah, untuk yang 16 sama ya, masuk kanan keluar kiri. Ini untuk kutub terakhir di kumparan runningnya ya teman-teman ya. Diperhatikan aja videonya, kalau kurang jelas diulang-ulang aja ya yang masih belajar, karena masih pada bingung masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan itu apa gitu ya. Ini kalau susah agak dibentuk ini ya teman-teman ya, karena ini kawatnya agak besar jadi kaku ya.
ini masukkan aja sedikit-sedikit, jangan langsung ya, kalau langsung pasti berat dan susah, nanti kusut ya. Ya, alhamdulillah untuk kumparan runningnya udah selesai ya teman-teman ya. Kita rapikan dulu. Kalau susah dipukul pakai apa ya, palu karet juga nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, ini jadi penampakannya seperti ini untuk runningnya. Nah, ini tadi saya ulangin ya. Untuk kawat running ini langkahnya 1416, itu ada 4 kutub ya. Terus 14-nya jumlahnya 88 ilit, 16-nya jumlahnya 148. Sama ya ini ya. Kawatnya 0,50 mili teman-teman ya. Nah, ini nanti saya akan membuat gulungannya dulu untuk kawat startingnya ya teman-teman ya. Itu besar kawatnya juga sama 0,50, jumlahnya juga sama teman-teman ya, 14 sama 16 sama. Oke, saya akan siapkan dulu, nanti akan saya sambung lagi ya. Ya teman-teman, kita akan mulai lagi ya, kita lanjutkan lagi. Tadi saya skip karena saya mesti siapkan dulu untuk kawat startingnya ini ya. Nah, ini tadi yang runningnya itu kita mulai dari sini ya. Nanti awalan ini kita tandain R1, dan yang akhiran ini kita tandain R2 ya teman-teman ya. Nah, kita untuk langkah 14 starting ini kita mulainya dari sini teman-teman ya. Nah, jadi numpang di 14-nya running ini teman-teman. 1 2 3 4. Nanti kita akan buka lagi nih mikanya ya. Mika yang 14 ini kita akan buka lagi ya. Sama nanti sama yang di sini depannya ini. Nah, nanti kita buka ini. Jadi dari awalnya kan dari sini ya. 1 2 3 4. Nah, dari sini. Nanti maju 1 2 3 4. Nah, kita buka dulu ya. Nah, ini nanti biar videonya tidak terlalu panjang, ini pada saat saya masukkan mungkin saya skip dulu ya teman-teman ya. Teman-teman udah paham lah cara untuk masukkan ya. Ini sama ya, kita masuk dari kiri keluar kanan ya. Masuk dari kiri keluarnya kanan gitu teman-teman ya, seperti awal tadi.
Kalau susah dibantu pakai bambu ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi numpang di 1/4-nya running ya teman-teman ya. Nah kita nanti akan masukkan ke di sini ya, lompatin 2 lubang, 1 2 3 4, lompatin 2 lubang ya. Nanti kita tarik lagi yang 1/4 yang kedua ini. Nah nanti kita masukkan ke sini ya. Nah gini ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Untuk startingnya ini numpang di 1/4-nya running ya. Sebenarnya ini kalau untuk mesin pencuci ini teman-teman ya, dia sebenarnya dua-duanya nanti buat running semua, karena bisa putar kanan putar kiri. Makanya untuk jumlah gulungannya juga sama, jadi starting bisa buat running, running bisa buat starting ya, itu teman-teman ya. Nah untuk yang kedua ini, kumparan kedua ini kan masih satu kutub ya, jadi sama, masuknya dari kiri keluarnya kanan ya teman-teman ya. Ini masih kutub yang sama, jadi masuk kiri keluarnya kanan ya. Masuk kiri keluar kanan untuk yang pertama ya teman-teman ya. Nah ini sama ya seperti awal tadi ya teman-teman, cara masukinnya ya. Biar videonya tidak terlalu panjang, ini saya skip dulu ya teman-teman ya.
kiri, keluar kanan ya. Nah, untuk yang kutub kedua ini teman-teman ya, nanti masuk dari kanan keluar kiri ya, numpang di 14-nya running ini ya. Jadi nanti ini 1 2 3 4. Jadi nanti mulainya dari sebelah kanan sini ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini 14 kutub kedua, ini yang 16-nya kutub kedua ini masih masuk dari kanan keluar kiri ya. Masuk dari kanan keluar kiri yang kali ini ya teman-teman ya. Kita buka dulu ikatannya ya. Nah, ini keluarnya di sebelah kiri ya. Kalau susah jangan sekaligus teman-teman ya, kita bagi berapa lah, yang penting bisa masuk sedikit-sedikit ya, biar nggak susah, nggak berat, nggak kusut, sedikit-sedikit ya. Oke teman-teman yang baru saja bergabung di channelnya Yanto Teknik, saya ucapkan selamat datang. Semoga bisa bermanfaat tutorial-tutorial dari Yanto Teknik ya. Kita sama-sama belajar teman-teman ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar ya, untuk di dunia gulung-gulung dinamo, kipas angin, mesin cuci gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sedikit-sedikitnya enak teman-teman ya, jadi nggak padat dan nggak terlalu numpuk banget ya. Perhatikan pada saat ngasih mika ini jangan ada kawat yang terselip ya, karena nanti kalau ada yang nempel kena carenya itu ini ya teman-teman, short ya nanti ya. Nanti sebelum disambung diperiksa lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke kutub yang ketiga ya teman-teman ya. Kutub yang ketiga ini kita seperti di awal itu masuk dari kiri, keluarnya dari kanan ya. Nah, jadi begini teman-teman ya. Masuk di kiri, keluarnya di kanan. Nah, masuknya di sini ya, keluarnya di sebelah kanan. Itu kita numpang di 14 seperti tadi ya teman-teman ya. 14 satu di runningnya teman-teman ya, di sini ya. Nih biar kelihatan. Jadi masuknya dari sini. Nah, ini 1 2 3 4. Ini kita buka lagi. Nah, sini.
Masuknya dari sini, keluarnya di sebelah sini nanti ya. Oke, ini masuk kiri, keluar kanan. Nah, ini yang 16 nya masih sama ya teman-teman ya, masih sama, masuk dari kiri, keluarnya kanan. Masuk kiri, keluar kanan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tarik dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masuknya dari sebelah kiri sini ya. Nah, ini keluar dari sini, masuk kiri, keluarnya di sini. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk kutub ketiga ini masuk dari kiri, keluarnya kanan. Nah, ini untuk kutub terakhir ini teman-teman, ini nanti masuk dari kanan, keluar kiri ya. Jadi masuknya dari sini. Jadi ini kita ambil lagi, kita angkat lagi mikanya. Nanti masuk dari sini 1 2 3 4. Yang 6-nya ini 1 2 3 4 5 6. Jadi terakhirnya di sini ya teman-teman ya. Nah, begini ya teman-teman ya. Masuknya dari kanan, keluarnya di kiri ya untuk kutub terakhir ini ya. Nah, ini teman-teman ya, masuknya dari kanan, keluarnya di kiri ya. Nah, ini kita masuk di sini, kita angkat lagi ya. Nih, kita tumpangin lagi di runningnya 14 ini ya teman-teman ya. Kita masukin sedikit-sedikit teman-teman biar tidak kusut. Nah, ini untuk kutub yang terakhir tinggal 16-nya ya teman-teman ya. Yang terakhir. Nah, ini ya. Masuk kiri, keluar kanan teman-teman ya.
break lock biar tidak kusut. Nah, seperti ini. Nah, terakhir ini ya. Ya, alhamdulillah teman-teman udah selesai ya. Nah, ini tadi ada sambungan teman-teman karena kawat saya kurang, jadi tadi kurang sekitar 100 lilit lagi ya. Jadi ini sambungan apa ya. Nah, ini jadi nanti kita rapikan dulu ya. Jadi urutannya gini teman-teman ya. Ini sambungan. Nah, ini awalan running tadi nanti kita tandain R1. Nah, untuk akhiran running ini nanti kita tandain R2. Terus yang awalan starting ini kita tandain S1. Dan untuk akhiran starting ini nanti kita tandain S2 ya teman-teman ya. Kita tandain S2. Oke, nanti teman-teman saya akan lanjutkan dulu untuk pengikatan dulu dari sisi sini ya. Nanti saya akan kasih tahu cara penyambungannya ya teman-teman ya. Ini saya rapikan dulu. Saya untuk proses pengikatan mungkin saya tidak videokan ya. Kalau mengikat mah bebas saja. Kalau yang mau bisa seperti pabrikan silahkan. Kalau yang biasa teman-teman lakuin lebih cepat yang seperti biasa juga nggak apa-apa ya. Kalau mengikat mah nggak harus persis dari pabrik juga nggak apa-apa. Buat teman-teman yang lagi belajar, kalau mungkin nanti menemukan dinamo pencuci lebar keretnya seperti ini sama dengan yang di video saya ini, mau merek apapun bisa pakai data ini teman-teman ya. Bisa digunakan, ini udah teruji teman-teman, dijamin kuat dan awet teman-teman ya. Penting ikutin aja cara dari awal sampai akhir, pasti nggak akan gagal ya teman-teman ya, pasti sukses. Oke, saya akan ikat dulu ya. Ya, ini teman-teman ya, setelah saya ikat, nah dua sisi udah saya ikat. Nah, ini saatnya untuk proses penyambungan ya teman-teman ya. Penyambungan kebetulan di sini masih ada skemanya ya. Di sini warna hitam itu listrik langsung, nanti ketemu bius atau termobius ya. Nanti baru kabel hitam ini masuk termobius, baru dari termobius itu gabungan dari R2 sama S2 teman-teman ya. Terus kemudian untuk kabel merah itu nanti dapat S1
untuk yang biru itu nanti dapat R2 dibuka buat bakal kapasitor ya. Bisa diperhatikan ini, kita ikutin wiring aslinya teman-teman ya. Nah di sini gabungan dari, nah ini buat teman-teman yang lagi belajar tolong perhatikan ya, S2 sama R2 itu digabung jadi satu, terus nanti masuk ke termobius ya. Nah termobius ini fungsinya untuk sebagai pengaman kalau terjadi pamannya busing atau bearingnya macet atau ada beban lebih yang nggak kuat, dia timbul panas. Nah gulungan ini akan aman teman-teman dengan adanya termobius ini ya. Jadi sangat membantu supaya gulungan ini tidak terbakar gitu teman-teman. Nah, ini R2 sama S2 digabung jadi satu, terus disambungkan ke termobius ya. Kita lihat di sini teman-teman. Terus dari termobius ini masuk ke kabel warna hitam ya. Nah ini kabel ada 3 nih. Nah ini nanti bakal buat ke listrik langsung ya. Terus setelah itu baru kita cari yang R, sini ada apa nih, R1 ini ke R1 kita gabungkan ke warna biru teman-teman ya. Ini nanti bakal kapasitor teman-teman ya. Nah ini tolong diperhatikan yang lagi belajar. Nah terus tinggal satu lagi S1, ini kabel warna merah ya. Nah, jangan lupa ini dikerik dulu ya teman-teman ya. Tadi ini semua udah saya kerik ya. Nah kalau tidak dikerik nanti nggak bisa nyambung. Nah kalau yang punya solder, disolder lebih bagus. Ini berhubung saya soldernya dipinjam sama teman ya, jadi ini saya pakai solasi aja teman-teman, ke solasi supaya tidak lepas ya. Kalau tidak pakai selongsong bakar juga lebih bagus. Jadi saya biasa menggunakan lakban kertas, ini udah cukup teman-teman ya. Terpenting setelah kita sambung, kita bungkus pakai lakban kertas, kita kasih selongsong ini teman-teman. Nah ini lebih bagus lagi ya. Nah nanti untuk pemasangan termobius usahakan posisinya jangan di dalam kabel ini ya. Jadi usahakan di bagian atas supaya kalau terjadi penggantian termobius ini gampang untuk melepasnya ya teman-teman ya. Nah nanti ini diikat pakai ini tali atau kabel tis.
Oh ya, ini jangan lupa teman-teman di bawahnya dikasih bantalan dulu ya, supaya nanti kalau terjadi panas itu tidak konslet kena ininya ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah termobase ini harus nempel kena kumparan ya teman-teman ya, fungsinya buat baca panas ya, karena kalau tidak ditempel nanti nggak berfungsi malahan ya. Nah ini nanti tinggal kita rapikan dengan ikatan ini, tali ini teman-teman ya. Nanti setelah selesai diikat ini, tahap selanjutnya nanti dipernis ya teman-teman ya. Setelah dipernis baru kita akan tes ya. Oke, nanti saya akan rapikan dulu, nanti setelah itu kita akan videokan lagi pada saat proses pengetesan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah saya rakit ya. Kita saatnya untuk pengujian teman-teman, berhasil atau tidak hasil gulungan ulang ini. Ini kita tandain biar kelihatan putarannya ya. Terus teman-teman, sebelum tes pastikan antara 3 kabel ini dengan bodi tidak ada yang short ya. Kita gunakan multitester ini, kita ukur teman-teman, jangan sampai gulungannya ada yang short dengan bodi ya. Nah, kita tes dulu. Nah dari 3 kabel ini kita gabung jadi satu, terus kita tempelkan dengan bodi ya. Kalau jarumnya tidak naik berarti aman teman-teman ya. Nah kalau sampai naik diperiksa lagi, dibuka lagi, diperiksa apakah ada yang nempel atau enggak gulungannya ya. Oke, saatnya kita tes ya. Di sini saya akan menggunakan kapasitor 14 mikro teman-teman ya. Di sini ada 5 sama 14. 14 itu menggunakan kabel warna merah sama kuning ya. Nah ini. Nah dari 3 kabel ini yang kapasitornya itu merah sama biru ya teman-teman ya. Ini pemasangan bolak-balik tidak apa-apa teman-teman. Nah yang untuk hitamnya ini nanti langsung dapat strom atau listrik langsung ya. Ini
Nah ini nanti kalau kita yang satu kita pasangkan ke kabel warna biru, nanti putarannya ke kanan atau ke kiri. Nanti kalau kita pindah ke merah, putarannya terbalik gitu ya teman-teman ya. Kalau di mesin cuci itu nanti timer yang akan mengatur ya untuk putar baliknya itu. Nah ini kita pasangkan dulu stromnya langsung, dan saya colokkan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita akan coba untuk arahkan ke kabel warna biru dulu ya teman-teman ya. Nah bisa diperhatikan putarannya berlawanan dengan jarum jam ya. Nah sekarang kita balik ke sini. Nah itu putarannya searah jarum jam ya. Nah berarti bisa bolak-balik teman-teman ya. Bisa diperhatikan. Oke, alhamdulillah penggulungan dinamo pencuci ini berhasil ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah like dan komen dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari Yanto Teknik ya. Mudah-mudahan tutorial dari Yanto Teknik bermanfaat, bisa berguna buat teman-teman yang sedang belajar untuk gulung-gulung dinamo ya teman-teman ya. Oke, itu aja buat teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.